سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا جماعة صلاة المغرب رحمكم الله، khusus Ketua DKM beserta jajaran pengurus Dewan Makmur Masjid Al-Ikhwan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran untuk menjalankan amanah menghidupkan Masjid Al-Ikhwan dengan kegiatan-kegiatan yang insyaallah bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, pertama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan untuk memperbaiki diri, membenahi diri, dan mempersiapkan diri untuk bekal dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan singkat kita dalam dunia menuju alam akhirat ini benar-benar dapat menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki kekuatan apapun, baik dalam menjalankan ketaatan atau dalam menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas i'anah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah bahwa setiap saat kita ini adalah merupakan mangsa daripada musuh kita, yaitu syaitan. Setiap saat kita selalu diintip oleh syaitan, dicari kapan lengahnya kita. Maka saat kita lemah itulah syaitan akan membunuh kita, menjadikan kita sebagai buruannya, karena kelak syaitan ingin kita menjadi teman mereka nanti di dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, tak lupa senantiasa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, amal-amal ibadah kita belum tentu bisa jadi jaminan kita menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sholat contohnya tentunya masih jauh dari sempurna. Sholat yang kita kerjakan selama ini rasa-rasanya belum bisa kita jadikan sebagai andalan kita masuk ke dalam surga Allah. Masih banyak bolongnya. Ya, sholatnya kita mungkin berjamaah, tapi bisa jadi sholat kita selama ini baru sekedar gerakan-gerakan jasadiah saja, baru gerakan-gerakan badan saja, sementara pikiran dan hati kita belum lagi barangkali dengan wudu kita, sujud kita, tumakninah kita maka jauh. Bacaan Al-Quran kita masih jauh dari sempurna. Sedekah kita kadang-kadang masih dibarengi dengan riya, masih dibarengi dengan takabur, masih dibarengi dengan sifat-sifat yang lainnya. Maka andalan utama kelak kita di yaumil qiyamah yang akan dapat menyelamatkan kita dari siksa neraka adalah syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menanamkan kecintaan kepada beliau di antaranya dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang
diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terus terang bahwa kalau selama ini kita beragama bahwa syaitan itu adalah musuh terbesar bagi kita, musuh terberat bagi kita, nyatanya bahwa syaitan itu tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi kita, kecuali karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu inilah ternyata yang menjadi senjata utamanya syaitan untuk melumpuhkan kita, untuk menaklukkan kita. Syaitan tidak sanggup sebetulnya berhadapan dengan manusia, apalagi manusia-manusia yang dibekali oleh Allah hati yang ikhlas. Kita ingat ketika syaitan, mbah moyangnya syaitan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, dikeluarkan dari surga, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena enggan menerima perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Nolak. Dengan sombongnya mbah moyangnya syaitan ini berucap di hadapan Allah, bagaimana mungkin saya sujud di hadapan Adam? Bagaimana mungkin saya yang kau ciptakan dari unsur api harus sujud di hadapan Adam yang kau ciptakan dari unsur tanah, sementara unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Kalimat itulah yang kemudian membuat Allah murka karena kesombongan mbah moyangnya syaitan, merasa diri paling mulia dibanding yang lainnya, kemudian dikeluarkan dari surga. Saat dikeluarkan dari surga itulah mbah moyangnya syaitan mengajukan satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa permohonannya? Satu saja, tak banyak-banyak. Izinkan ya Allah, setelah ini saya menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat, agar nanti di neraka saya kesepian ada teman dari bangsa manusia. Karena sejak saat itu iblis benar-benar sakit hati dengan makhluk yang namanya manusia. Bagaimana dia sakit? Lagi enak-enak di surga dengan segala fasilitasnya, tiba-tiba harus keluar dari surga gara-gara manusia. Dulu-dulu enak-enak aja kata iblis, di surga gak ada. Maka pantas ketika Allah menyampaikan keinginan Allah untuk menciptakan manusia, ya spontan, ya malaikat kala itu interupsi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena saking gak mau diganggu sebetulnya, gak mau diganggu kenikmatan surga, tetapi Allah dengan keinginan dan kehendaknya, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau sudah berkehendak Allah, tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diciptakanlah manusia. Dari situ iblis sakit hatinya luar biasa. Maka permintaannya satu, bagaimana supaya nanti di neraka anak cucu Adam inilah yang bakal jadi teman-teman mereka nanti di neraka. Apa jawab Allah? Silakan, diizinkan Allah, silakan kau goda anak cucu Adam, keturunan Adam sampai hari kiamat. Silakan kau sesatkan mereka sampai hari kiamat. Hanya saja catat bahwa ada di antara manusia yang tidak mungkin bisa kau gelincirkan, tidak mungkin bisa kau tipu, tidak mungkin bisa kau sesatkan. Siapa? Hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang memiliki ketulusan hati. Mereka yang tidak akan pernah bisa kamu sesatkan. Selain daripada itu, silakan jadi mangsa kamu. Hadirin rahimakumullah.
Hawa nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bedanya kita dengan malaikat itu. Jadi kalau malaikat itu pantas kalau sujud saja, kalau ruku saja, tasbih saja, tahmid saja, taat saja. Kalau bahasa Al-Qur'annya la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat tidak pernah tidak ketika diperintahkan oleh Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu dikerjakan. Nggak pakai entah, nggak pakai kenapa. Beda dengan kita. Kalau kita manusia, begitu mendapatkan perintah, belum melaksanakan perintah itu kalau belum selesai. Sholat aja kan, kalau pikir-pikir kita, di antara kita, kalau boleh jujur, baru mulai mau sholat full 5 waktu itu kapan? Bisa jadi ada yang pas baru lulus SMA baru mau sholat, atau mungkin ada saja mungkin yang baru mau sholat itu ketika sudah menjelang udah 50 tahun, udah 60 tahun, ada yang ingetin, udah 20 tahun masih malas sholat, kapan lagi? Oh ya baru mau duduk di pengajian, dulu malas duduk di pengajian, sadar ketika sudah tua baru mau duduk, kapan lagi? Kalau kita dapat perintah itu entah, ada perintah haji, masya Allah, padahal kerjaan bagus, simpanan di bank sudah cukup, rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, sudah lengkap lah. Tapi ketika ada perintah haji, ada alasan, entar dulu lah, belum kebeli tanah yang di kampung, persiapan buat nanti investasi. Entar kalau sudah ada alasan, perlu anak masih sekolah, anak lagi kuliah, urus macam-macam alasan, dientang-entang. Untuk urusan ibadah itu dientang-entang, masih cari kelonggaran. Kalau sholat jangan dengan suara adzan, bukan langsung ke masjid. Entar dulu lah, baru juga adzan. Beres adzan, nanti dulu belum koma. Sudah koma, nanti dulu lah sampai habis waktu sholat. Itulah perbedaan kita dengan malaikat. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu inilah kadang-kadang yang menghalang-halangi kita untuk bersegera melakukan ketaatan. Kalau malaikat tidak pakai nanti, kenapa? Karena malaikat tidak dibekali hawa nafsu. Maka itulah kalau ada manusia yang taat, rumusnya. Kalau ada manusia yang taat, sholat rajin, 5 waktu berjamaah, puasanya masya Allah, tahajudnya masya Allah, baca Qurannya masya Allah, sedekahnya masya Allah. Jadi nggak pakai nanti. Kalau ada manusia boleh begini, manusia yang mampu menghalau hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, maka mendapatkan posisi yang sangat tinggi melebihi kedudukan malaikat. Jadi jauh lebih mulia manusia model seperti itu dibanding malaikat. Kenapa? Kalau malaikat taat wajar, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Tapi kalau ada manusia taat luar biasa, berarti dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita sekarang, bagaimana supaya hawa nafsu ini kan kalau kita ibaratkan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, bukan istri dalam selimut, tapi musuh dalam selimut yang dia setiap saat bisa menghancurkan kita. Ada orang lagi asik-asik usaha, lagi maju-majunya usaha, udah punya cita-cita bagus. Kalau nanti punya uang banyak, saya mau ke masjid, saya mau sekolahkan anak saya, mau ini, tiba-tiba getar hanya hawa nafsunya ngegerakin dia buka HP, dan HP, tahu-tahu ada iklan masuk di HP, apa tuh namanya itu, judul, yang lagi
lagi ngetren sekarang. Judi online dibisikin sama hawa nafsunya. Nanti kan lagi punya duit banyak, pengen lebih banyak lagi, tanpa ente harus bersusah payah capek-capek keluar pakai orang-orang tuh berangkat pagi pulang malam, cukup klik aja di situ pasang tuh 10.000 perak. Kata hawa nafsunya, pikir iya ya 10.000 dapatnya berapa kalau 10.000 itu? Ada yang tahu kan? Kalau naruh 10.000 katanya dapatnya 100.000, naruh 100.000 dapat 1 juta, naruh 1 juta dapat sekian juta, apa berkali lipat. Akhirnya lah iseng-iseng lah masukin 10.000. Ya, pas kebetulan bagus nasibnya, dapat tuh. Begitu dapat penasaran kata orang sudah, ayo nanti terus. Makin banyak ente main, makin banyak ente dapat. Terus. Akhirnya nggak kerasa, tahu-tahu datang tagihan ke rumah. Yang di rumah kaget, utang mana, utang dari mana, utang ke siapa? Tahu-tahu datang segerombolan orang-orang yang serem-serem gitu, yang disebut apa namanya itu, debt collector. Sekarang banyak pada kampung-kampung itu tuh, anak muda baru kemarin lulus sekolah sudah berurusan dengan orang-orang seperti itu, datang tagihan hutang. Orang tua bilang, hutang apa kamu? Mending misalkan punya apa, yang nggak punya apa, duitnya buat apa? Ternyata pas diselidiki rupanya biar kerjanya dari sini, yaitu main judi online. Siapa yang menggerakkan itu? Hawa nafsunya, berangan-angan pengen kaya dengan cara yang mudah, dengan cara yang instan. Hawa nafsunya yang menggerakkan itu, ayo. Karena kosong pikirannya, hatinya juga hampa, jarang ke masjid, jarang duduk di taklim, dia sudah tergoda. Akhirnya hancur gara-gara dia menuruti hawa nafsu. Maka itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman seseorang. Jadi kata kita selama ini ngakunya adalah orang mukmin, ngakunya beriman, itu masih sebatas pengakuan kita saja, pengakuan sepihak bahwa kita ini ngakunya orang yang beriman. Tapi kata Nabi, nanti dulu kapan seseorang bisa dinyatakan sebagai orang yang beriman? Ya, punya syarat. Kapan? Kata Nabi, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Baru dikatakan dia sebagai seorang yang beriman, seorang mukmin, manakala hawa nafsunya ini senantiasa berjalan di belakang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala hawa nafsu, apa sih hawa nafsu? Hawa itu bahasa Arab, artinya hasrat, keinginan. Ya. Jadi kalau keinginan kita ini selalu kepada hal-hal yang bernilai ibadah, berarti orang ini layak disebut sebagai orang yang beriman. Kalau hasratnya itu selalu apa? Kepada hal-hal positif yang bernilai ibadah. Contoh, pas buka ini dia gede juga ini. Begitu melihat uang banyak, apa? Pengen umroh sama istri, sama anak-anak, sekali ngajak tetangga yang gak mampu, mau saya umroh. Jadi punya uang banyak, hasratnya untuk apa? Ibadah, keinginan untuk ke arah sana. Tapi kalau misalkan ini duit banyak itu buat apa? Kayaknya kalau jalan-jalan ke Bali, cuci mata di Bali. Jadi yang namanya ibadah itu nggak kelihatan, nggak ada di benak pikirannya. Datang pada
panitia masjid, assalamualaikum, selamat pagi. Ini masjid lagi mau ngerekord ini. Aduh, boro-boro mikirin masjid, belum masuk jadi masih bocor. Berat. Diajak untuk ibadah itu berat. Maka jangan pernah ganggu bahwa dia adalah orang yang beriman. Kalau hawanya, hasratnya masih belum mau diajak untuk kepada hal-hal yang berbeda ibadah. Tapi kalau sudah nggak usah datang orang panitia, misalnya panitia pembangunan masih datang ke rumah, ya, dia langsung datang ke masjid, nanya ini, mana pengurus? Ini lagi mau apa nih? Mau apa nih? Berapa biayanya? Sekian, sudah saya separuhnya. Wah, ini sudah nggak perlu dipertanyakan. Kalau ada model orang kayak seperti ini, nggak perlu dipertanyakan bagaimana kadar keimanannya, sudah kelihatan secara zahir, sudah nampak bahwa kualitas keimanan orang ini bagus. Mau tiap hari ke masjid dia, 5 waktu ke masjid dia, tapi pas bilang ada orang minta bantuan mikir-mikir, berarti imannya masih dipertanyakan. Jelas saya. Jadi gampang mengukur keimanan seseorang itu gampang. Jadi kalau hasratnya itu, dorongan itu, serapeknya itu kepada ketaatan, kepada ibadah, berarti jelas keimanannya bagus. Ini sabda Nabi SAW, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Sebab yang namanya hawa nafsu ini, ya, punya 2 tugas. Yang satu tugasnya mendorong manusia kepada yang baik-baik, yang satu lagi mendorong manusia kepada yang jelek-jelek. Ada hawa nafsu yang dikendalikan, yang didorong, digerakkan oleh malaikat. Ada hawa nafsu yang dikendalikan, yang didorong oleh syaitan. Jadi luar biasa. Maka manusia ini makhluk yang sangat-sangat sempurna, makhluk Allah yang sangat sempurna. Bayangkan Bapak, di dalam tubuh kita ini ada hawa nafsu, ada hati yang Allah ciptakan, nggak tahu bentuknya. Kalau secara fisik bentuknya hati kan kayak begitu. Kalau kita lihat di rumah sakit itu hati itu bentuknya kayak begitu. Tapi kalau kita bicara agama, ternyata hati ini sarangnya setan. Berarti kayak gimana tuh hati itu? Ya, jadi sarangnya setan, ya, yang menimbulkan pikiran-pikiran negatif dari kita. Itu dari setan yang bersarang di dalam hati, di dalam hati. Itulah. Jadi selamat atau tidak selamatnya kita itu adalah bagaimana gerakan hawa nafsu. Makanya pada ketika Nabi SAW usai melaksanakan peperangan, ya, di hadapan para sahabat, Nabi bersabda, kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja beres, selesai dari peperangan yang kecil, yang sangat-sangat kecil. Sahabat kaget. Perang kemarin itu habis-habisan banyak yang gugur. Di antara sahabat banyak yang gugur. Penghafal-penghafal Quran banyak yang gugur. Ribuan sahabat-sahabat Nabi yang gugur di medan perang. Tapi Nabi masih menyebut itu apa? Peperangan kecil. Apa sahabat? Wala jihadul akbar ya Rasulullah. Terus perang yang gede kayak gimana? Apa kurang gede perang kemarin? Segitu banyaknya yang tewas, segitu banyaknya yang gugur. Kata Nabi, perang yang dahsyat itu adalah jihadul hawa, yaitu perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Kalau kemarin kita lawan musuh, jelas-jelas musuhnya ada di depan kita kelihatan, sanggup kita lawan, dia sanggup mundur, bisa lompat. Tapi yang ini kita nggak pernah tahu kapan dia menyerang kita. Tahu-tahu kita disikat ada sama kita saja. Hadirin rahimahullah. Maka musuh yang paling hebat yang harus senantiasa kita awasi adalah musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Itulah kata Nabi. Sekarang bagaimana kita bisa mengelola hawa nafsu? Karena hawa nafsu itu dihilangkan nggak bisa. Dari Allah hilangkan hawa nafsu. Atau kalau kita punya hawa nafsu berubah jadi malaikat, ya.
pas mau pulang. Karena awal sudah nggak ada. Berangkat dari rumah ke kantor bawa mobil. Begitu mau pulang, udah nggak nafsu lagi naik mobil. Digeletakin aja Pak Jumlah. Terus siapa yang mau mobil saya? Terus saya itu silakan. Jalan kaki dari kantor ke Pak. Dan nggak akan capek lagi. Karena awal saya sudah hilang. Nyampe rumah istri sudah siap, sudah datang, sudah lapar, sudah waktu. Begitu nyampe rumah lagi biasa-biasa. Kenapa suami saya jauh? Kayak begini. Digodain sampai jadi diam aja. Kenapa? Karena awal nafsunya sudah hilang. Sudah disiapkan makanan enak sama istrinya. Nggak dicolek-colekkan makanannya. Kenapa? Sudah hilang hawa nafsunya. Karena hidup di dunia yang begitu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak perlu kita minta kepada Allah untuk menghilangkan hawa nafsu kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Faman 'ala hawahu faqad najah. Siapa orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia pasti selamat. Mengendalikan, bukan menghilangkan. Sebab ketinggian derajat kita adalah manakala kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif. Ya, di antara caranya seperti itu. Kita sering-sering duduk di majelis ilmu, duduk bersama orang-orang baik, ya, duduk bersama orang-orang baik. Karena salah saja kita duduk dengan orang yang tidak baik, sehebat apapun kita, bisa jadi hawa nafsu kita menggelincirkan kita. Karena kita itu bagaimana orang yang berada di samping kita. Kalau kita duduk dengan orang yang baik, insya Allah kita pun akan ikut baik. Duduk dengan orang baik di tempat yang baik, di waktu yang baik, insya Allah. Walaupun kita bukan orang baik, walaupun kita belum menjadi orang baik, suatu saat akan Allah bimbing kita menjadi orang yang baik, insya Allah. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, isanya jam berapa? Jam 7 pas ya? Jam 7 lewat ya. Masih ada waktu untuk nanti kita tanya jawab ya. Saya persilakan nanti kepada bapak-bapak apabila nanti ada yang mau ditanyakan khususnya terkait dengan pembahasan kita mengenai hawa nafsu ataupun hal-hal di luar pembahasan yang tidak terlalu jauh. Yang penting jangan nanya calon bupati atau calon gubernur yang lain. Silakan. Ya, baik, bapak-bapak sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz kita malam ini, ya, yaitu tentang gimana caranya kita mengendalikan hawa nafsu. Ya. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau bertanya tentang tema ataupun di luar tema, kami persilakan. Ya, silakan Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan setan, iblis, dan juga dengan jin. Jadi sebenarnya mereka kan diciptakan dari api. Nah, ini apakah mereka nanti ketika masuk neraka itu berarti kan neraka yang dibilang api. Ini berarti apa mereka itu nggak tersiksa gitu. Terus kemudian mungkin yang berikutnya itu mohon dijelaskan sebenarnya setan itu apa, jin itu apa, atau iblis itu perbedaannya itu bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pernah juga ditanyakan dulu oleh seorang murid kepada gurunya. Ya, seorang santri bertanya kepada kiainya, kepada syekhnya, ya, mengenai bagaimana nanti setan dihukum di neraka. Neraka kan dari api.
setannya dari api. Nah, terus kalau setan dimasukin ke neraka, ya tidak ada rasanya api ketemu api. Tapi saya ini cerdas. Jawabannya nggak pakai jawaban lisan, tapi langsung diambil, langsung diambil tangan, dilemparkan ke muka orang yang tanya nanti. Sekolah terjadi kesakitan. Yang saya lempar ke muka kamu itu adalah tangan. Kamu diciptakan dari tangan, ya, jadi kamu ada merasa, ya, tipu pakai tangan, ya, kira-kira begitu. Demikian juga dengan setan, ya, dengan setan yang tercipta dari unsur api. Ya. Kemudian asal muasalnya bangsa setan ini, asal muasalnya dari golongan malaikat. Ya. Kita tahu dulu sebelum berubah nama aslinya adalah Azazil. Azazil ini adalah tokohnya para malaikat, dedengkotnya para malaikat, kiainya malaikat dan itu. Malaikat yang paling hebat namanya Azazil, rajanya para malaikat. Karena diberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa oleh Allah, akhirnya itu tadi tidak pandai menjaga kelebihan tadi yang membuatnya akhirnya kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesombongannya tadi. Maka kadang-kadang kita bersyukur ketika kita diberikan kekurangan, harusnya bersyukur. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi dengan kekurangan kita itulah kita bisa menjadi orang yang rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah. Sebaliknya ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, harus berhati-hati, sebab bisa jadi kelebihan kita juga yang bisa menjerumuskan kita. Nah, ketika Azazil itu durhaka dan dikeluhkan oleh Allah, ya, berubah nama, ya, dari Azazil kemudian menjadi iblis. Ya, iblis. Iblis inilah kemudian sama halnya dengan manusia. Asalnya adalah Adam. Dari Adam ini lahir manusia. Dari iblis ini lahirlah setan. Jadi Adam melahirkan manusia, iblis melahirkan setan. Manusia macam-macam modelnya, nggak semua manusia bagus. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Namanya manusia-manusia juga. Setan, iblis juga yang melahirkan setan macam-macam. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Itulah nanti ada namanya jin. Ada jin muslim, ada jin kafir. Ya, ternyata keturunan iblis juga tidak semuanya nakal. Keturunan iblis juga ada yang baik, ada yang taat, ada yang saleh. Itulah yang disebut dengan jin muslim. Ya, ada yang pengajian, sholat 5 waktu. Dan sejak dulu itu sampai sekarang ada turunan-turunannya. Ada yang kafir, itu yang disebut setan itu yang kafir itu, yang mengikuti mbah moyangnya. Ya. Wong Nabi Adam aja yang nabi, ya ternyata keturunannya tidak semuanya ikut. Tidak semuanya ikut Nabi Adam. Ada yang ngeyel kan? Ya, ada yang yang dia beriman sekarang, yang dia beriman turunan Adam bukan? Turunan Adam juga, tapi nggak mau beriman. Ya. Ternyata turunan iblis juga ada yang bandel, nggak mau ngikutin mbah moyangnya. Mereka lebih ikut kepada apa? Ada kan di dalam surah Al-Jin itu kan, ketika mereka lagi kumpul-kumpul, tahu-tahu dengar Nabi Muhammad SAW lagi baca Quran. Ini apa yang dibacain? Langsung raja
yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kagum dengan bacaan Quran, akhirnya Pak Nabi Muhammad diundang masuk ke alam jin untuk dakwah di bangsa jin. Muhammad masuk itu ke alam jin, sampai para sahabat kehilangan Rasulullah itu. Allah di mana Rasulullah nggak ada. Ternyata Nabi Muhammad lagi masuk ke alam jin, lagi berdakwah di situ karena diundang oleh jin untuk apa? Untuk mendakwahkan mereka. Mereka banyak yang kemudian beriman kepada dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iblis, syaitan, jin satu keturunan, ya, satu keturunan, sama halnya dengan manusia, gitu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup Pak Widodo. Ya, berarti ada yang lain ya Pak Widodo, silakan. Ketika Allah menjadikan dan kemudian mau pertanyaan saya, siapa yang dulu diusir di dunia ini? Apa iblis? Apakah saya berarti apa berjadar yang dulu di dunia? Pertanyaan pertama. Yang kedua, ada beberapa kali saya sholat di masjid dan ternyata masjid itu Muhammadiyah, tapi saya lihat kalau bila sholat itu safnya rapi, lurus, kalau ada galungan itu sudah masuk. Tuh, galungan itu. Dan dulu kalau belum rapi dia belum takbir. Tapi kalau kita lihat dari di masjid yang sunnah, acak-acakan, penyebabnya apa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya juga kepada pengurus masjid itu. Baik, siapa sih yang keluar duluan? Dari sejak Allah Subhanahu Wa Taala, kalau lihat ayatnya untuk ayat cermin. Setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian ditiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian Allah perintahkan para malaikat kala itu untuk bersujud kepada Adam. Saat semua malaikat, maksudnya malaikat yang kecil-kecil ini, anak buahnya bersujud atas perintah Allah, illa iblis, kecuali iblis yang nolak. Illa iblis aba wastakbar, nggak mau sujud dan merasa paling gagah. Walau anak buah saya harus sujud, tapi saya nggak mau. Kenapa? Bukan karena tidak taat kepada Allah, bukan. Tapi kenapa? Karena gengsi sama Adam, enak aja, gitu kan. Maka saat itu, saat dia menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala karena kesombongan itu, dikeluarkan dari surga. Jadi seketika itu berarti duluan dikeluarkan dari surga. Nah, baru setelah itu berusaha bagaimana supaya Adam juga jangan asik-asikan di surga. Enak aja, saya duluan istri keluar, masa saya di luar dia di dalam. Akhirnya bareng-bareng keluar. Tapi duluan iblis. Ya, masuk surganya duluan manusia. Gitu. Kemudian terkait dengan soft barisan, nanti pada kain, dia memang sebetulnya itu keharusan bukan hanya untuk golongan tertentu, tapi semua yang sholat di masjid, karena ada satu ungkapan bahwa kesempurnaan berjamaah itu ada pada sosok di dalam sholat. Kita karena memang tadinya kebiasaan datang ke masjid itu bawa sejadah, akhirnya yang jadi ukuran itu sejadah. Ya, karena kita bawa sejadah, yang sebelah bawa sejadah, akhirnya masing-masing pengen berdiri di atas sejadahnya.
renggang barisan, ya renggang. Padahal di situ udah pakai karpet misalkan, ya sudah. Kalau berpakai sejadah, yang jadi patokan lurus dan tidak lurusnya sok itu adalah pundak kita. Dan salahnya kita memang kadang-kadang kalau melihat di masa sekarang ada orang ngomong apa ketika lagi baris. Ada saudara kita yang kalau sholat itu pengen barisan itu lurus, nempel dia. Karena kalau itu kaki nempel. Cuman ada di antara kita yang geliat, gitu. Begitu temannya nempel, kita geser. Mohon maaf, makanya jangan aneh kalau ada saudara kita yang kalau sholat begini. Gara-gara kita nggak mau nempel, akhirnya sholat dijaga gitu. Karena sampai pengen nempel di sholat itu. Yang bagusnya seperti itu bahasa al-qadam fil qadam wal katif fil katif yastadus kaki ketemu kaki, maksudnya telapak kaki ketemu telapak kaki, pundak ketemu pundak, supaya barisan itu lurus. Kan itu agak sebenarnya kalau sholat itu lurus apa? Ya, gitu ya. Itu keharusan buat kita semua sebetulnya. Bukan buat golongan tertentu. Baik. Ya, silakan Pak. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat pada Nabi. Kan juga bahwa acara juga. Mari kita mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi ya. Yang masuk pertanyaannya, selawatnya bagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, yang mendapat syafaat itu syafaat gimana? Yang kita dapat syafaat nih. Kita kena nih syafaat gitu kan. Pertolongan dari Allah dari Nabi ya. Nah syafaatnya gimana? Yang kita dapat dari Nabi nih. Tiap hari kita selawat dan selawatnya bagaimana yang diajarkan Nabi. Nah pertanyaannya selawat ini kita nggak tahu nih. Nah itu aja pertanyaan saya atas yang selawat gimana. Waalaikumsalam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat seperti apa sih yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ya, agar kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu ada dua supaya nanti kita nggak salah. Ada salawat maksurah, ada salawat ghair maksurah. Salawat maksurah itu salawat yang langsung diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salawat yang biasa kita pakai di dalam sholat atau yang biasa dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Itu namanya salawat maksurah. Kemudian salawat ghair maksurah itu salawat yang tidak diajarkan di masa Nabi hidup, tetapi kemudian dibuat ya oleh para tabi'in sebagai ungkapan cinta mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nulislah, jadi buat salawat sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh enggak? Boleh saja. Namanya orang cinta, sah-sah saja. Kemudian dia mengekspresikan cinta itu dengan bacaan-bacaan salawat. Yang penting tujuannya. Tujuan daripada salawat itu adalah apa? Membuktikan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencapai Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dalam hati kita ternyata tidak ada kecintaan kepada Nabi, percuma. Sedikit saja salawat yang kita baca, tapi hati kita betul-betul cinta kepada Nabi. Inilah salawat yang akan menghantarkan kita nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya gimana? Allah Sallallahu Muhammad, Muhammad, kami sholat apa? Kami Ibrahim mereka. Ya, salawat Ibrahimiyah namanya. Ya makanya
seutama-utamanya sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya, kalau ditanya redaksi sholawat yang paling utama itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Asalnya nggak pakai sayyidina mana ya? Nabi ngajarkannya nggak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kok ada yang pakai sayyidina? Ya. Kenapa ditambahkan dengan sayyidina? Ngerasa ada kok masa nyebut Muhammad pakai nama nggak embel-embel. Ke Ustaz aja nggak manggil nama Ustaz Nikmatullah, padahal orang biasa-biasa saja. Mau manggil Nikmatullah kok kayaknya gimana gitu. Kenapa bila manggil Muhammad kok nggak pakai Sayyidina Shallallahu amat? Maka ada yang tambahkan Sayyidina, nggak salah. Yang nggak pakai Sayyidina juga nggak salah, karena Nabi apa yang diajarkan oleh Nabi juga apa Sayyidina. Kan nggak mungkin sejauh ngomong Pak, saya ini Ustaz Nikmatullah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin sombong berapa banget ya tahu Ustaz. Kalau saya mungkin bilangnya Nikmatullah, tapi mungkin bapaknya manggilnya nggak mungkin Nikmatullah. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma